Selamat malam teman-teman semuanya. Di malam hari ini kita live ya. Kita sedikit berbagi tips ya di channel Pademui Barber School. Malam hari ini saya udah buat ada satu materi ya yang bisa teman-teman dapatkan, terutama bagi teman-teman yang mau buka usaha. Saya udah buat di lembar kerja saya. Ada 3 kesalahan fatal ya. 3 kesalahan fatal pengusaha barbershop pemula. Nah, teman-teman nanti bisa perhatikan, atau teman-teman yang punya catatan boleh ditulis. Ini ilmunya ya bisa dibilang ini juga penting ya untuk teman-teman yang mau merintis buka usaha barbershop. Ada 3 tips dari saya, dan ini pun pernah terjadi dengan orang-orang yang banyak usaha barbershop. Ini hal fatal ya yang biasanya terjadi. Ada 3 kesalahan yang saya ambil di sini. Yang pertama, teman-teman, ketika teman-teman memutuskan untuk pengen buka usaha barbershop, itu banyak sekali yang terjadi. Yang pertama, kesalahan yang fatal. Nah, ini hanya ikut-ikutan padahal tidak mengerti tentang dunia barbershop. Ini banyak sekali terjadi ya. Saya melihat banyak sekali barbershop bermunculan di mana-mana. Akan tetapi si owner ini hanya sekedar ikut-ikutan. Dia melihat tren ya, melihat temennya, mungkin seperti itu, melihat temennya buka usaha bisnis barbershop. Rupanya ini barbershop ini menjanjikan, barbershop ini rame, dicari banyak orang sekarang ini. Dia hanya ikut-ikutan, akan tapi dia nggak ngerti ilmunya, hanya sekedar ikut-ikutan temannya. Ini kesalahan fatal, dan dia terburu-buru untuk buka usaha barbershop. Iya ya, maaf ya teman-teman ya, ini terpotong ya. Tuh mah tuh ya, kasih ya. Enggak bayar kok ini. Oke, maaf ya teman-teman terpotong. Oke, kita lanjut ya. Terburu-buru ya, ini kesalahan pertama yang terburu-buru. Tidak pernah berpikir untuk belajar terlebih dahulu, untuk belajar dari berbagai sumber. Atau mungkin belum punya teman, nah dia nggak bangun relasi dulu, nggak banyak bertanya dulu, tetapi ikut-ikutan, hanya melihat peluang barbershop ini menjanjikan ya, teman ada buka usaha barbershop, ternyata rame, ternyata bagus hasilnya. Nah, ini ikut-ikutan kemudian dia buka barbershop padahal nggak ngerti sama sekali ilmu tentang dunia barber. Ini kesalahan fatal pertama. Jangan sampai kita buka usaha, akan tetapi kita nggak ngerti sama sekali dengan usaha yang kita jalankan. Ya, itu kesalahan pertama. Kita harus tahu dulu. Meskipun kita bukan tukang cukur, kita nggak punya basic tentang potong rambut, kita harus pelajari dulu, kita harus belajar dulu. Kalau teman-teman punya tukang cukur langganan, coba tanya dulu kan. Bangun relasi dengan tukang cukur langganannya, banyak tanya, gimana sih buka usaha barbershop. Kemudian tanya permasalahannya apa. Nah, ini poin yang kedua. Biasanya kesalahan yang kedua ini spekulasi, teman-teman. Ya, setelah ikut-ikutan dia spekulasi, melangkah tanpa memikirkan dan tanpa memperhitungkan. Nah, ini banyak terjadi. Ya, coba teman-teman ketika pengen buka usaha barbershop, cari tahu dulu apa kesulitannya. Apa kesulitan buka usaha barbershop? Ya, misal ditemukan kesulitan buka usaha barbershop itu SDM-nya. Karena rata-rata kalau orang udah punya skill barbershop, ya, skill potong rambut, mereka rata-rata buka usaha sendiri. Nah, seperti itu. Ternyata ada kesulitan mencari SDM di dunia barbershop. Nah, gimana solusinya nih? Temukan dulu gimana. Jangan hanya dilihat keuntungan-keuntungannya aja, ya, nikmat-nikmatnya aja buka usaha barbershop. Coba cari tahu kesulitannya apa. Ya, kebanyakan orang seperti itu, pengen buka usaha barbershop yang dilihat cuman keuntungannya aja. Keuntungannya doang, sehingga dia tertarik. Tapi pernah nggak dia cari tahu kesulitan buka usaha barbershop apa? Coba cari tahu dulu. Kan gitu. Coba misalnya susah nih cari karyawan, SDM-nya ini susah nih kalau kita buka barbershop. Solusinya apa?
Nah, kita kasih solusi nih. Kalau teman-teman join di Padem UI, kita kasih solusi nih. Gimana kesulitannya kalau cari SDM? Ada banyak hal, solusinya ada banyak hal. Kalau misal kayak kita kesulitan cari SDM, ya, ada banyak cara untuk itu. Makanya kita harus tahu dulu kesulitannya apa. Ya, kita pelajari dulu gimana sih jam kerjanya SDM itu, ya. Barberman ini jam kerjanya seperti apa? Apakah full time, part time, dari jam berapa sampai jam berapa? Kita pahami dulu. Ini harus ngerti. Kemudian sistem gajinya gimana? Gaji bulanan kah? Bagi hasil kah? Ya, bagi hasil pun itu pembagiannya berapa persen? Kita harus tahu dulu nih. Jangan sampai kita cuman asal ngelangkah. Kita buka usaha barbershop ikut-ikutan tanpa memikirkan, tanpa perhitungan. Nah, seperti itu. Coba kita pikirkan, coba kita rincikan. Misal teman-teman nggak punya kios nih, nggak punya tempat untuk usaha. Coba pikirkan kios yang kita targetkan tuh. Misal nih 1 tahun berapa juta sih? 1 tahun anggaplah 12 juta. Berarti dalam 1 bulan kita harus menyisihkan uang untuk kios saja 1 juta. Coba kita perhitungkan. Kita rincikan pengeluaran. Coba tanya teman, cari relasi ya. Biasanya pengeluaran barbershop untuk listriknya menghabiskan uang berapa? Anggaplah misal 500.000 untuk listriknya. Seperti itu. Coba kita cari tahu dulu. Apa aja pengeluaran-pengeluaran di dunia barbershop. Nah, setelah kita tahu nih, ya, dari berbagai sumber yang kita dapatkan, entah dari relasi kita, dari teman ya, atau dari tukang cukur langganan kita. Setelah kita tahu, kita pelajari, bisa dari Google, kita juga bisa dapatkan ilmunya, ya. Kemudian kita cari tahu kebutuhan apa. Barbershop ini butuhnya apa aja, ya. Jangan sampai kita sibuk dengan pengeluaran-pengeluaran, ya. Pengeluaran-pengeluaran itu ternyata bisa diminim-minimkan, ya. Kalau misal kita buka usaha barbershop, harga kursi mungkin 5 juta atau 6 juta. Ya. Coba cari tahu kursi yang sesuai. Coba harga kursi yang sesuai dengan budget kita, ya. Misal kita carinya kursi yang bisa rebahan, ya, bisa hidrolik. Anggaplah mungkin ada kisaran 6 juta, ada kisaran 7 juta. Coba cari tahu lebih murah lagi. Ya, ternyata ada juga toh yang 4 juta, 3,5 juta ada. Nah, bisa jadi dengan kita lebih ngerti ya harga-harga tersebut, kita coba survei, kita jadi tahu tuh kebutuhan kita dunia barber tuh biar efektif pengeluarannya, nggak boros di uang, ya, nggak boros pengeluaran, nggak membuang uang untuk sia-sia, atau bisa beli yang second itu juga nggak masalah, ya. Yang penting kualitasnya masih bagus. Nah, itu coba kita cari tahu setelah tadi, ya. Jadi sebelum buka usaha, itu cari tahu dulu kesulitannya apa, buka usaha barbershop, sistem penggajiannya seperti apa, jam kerjanya, jadwal liburnya, pembukuan keuangannya seperti apa. Coba kita cari tahu dulu, jangan cuma melihat keuntungan-keuntungan buka usaha barbershop aja. Kesulitannya apa, coba kita cari tahu, kita pelajari, kemudian kebutuhannya apa aja. Kita tulis, ya, jangan cuma dipikirkan, ditulis, diperhitungkan. Untuk apa? Ketika kita hitung, kita bisa targetkan teman-teman. Misal nih pengeluaran barbershop dalam 1 bulan kita sudah hitung-hitung sewa kios, listrik, air, sampah, gaji SDM, anggaplah mungkin 4 juta. Nah, berarti kita bisa menentukan target kita. Setiap hari kita butuh pemasukan berapa. Kemudian setiap bulan kita pengen dapat hasil berapa. Ya, misal teman-teman pengen dapat hasilnya 10 juta, ya silahkan dirincikan, dan itu harus masuk akal, ya. Buka usaha barbershop harus dengan hitung-hitungan teman-teman, jangan asal buka aja, rawan sekali teman-teman, ya, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan fatal, ya, pengusaha barbershop. Yang terakhir teman-teman, yang ketiga ini, mereka nggak mau belajar tentang potong rambut. Taunya punya uang, ya. Oh, ngerti nih ilmu-ilmunya nih. Tentang mungkin tadi anggaplah dia udah belajar ya dari relasinya. Dia udah belajar dari temannya, ya. Terkait dengan sistemnya, manajemennya, dia mungkin udah ngerti. Tetapi dia yang ketiga nggak mau belajar tentang potong rambutnya. Ya, jangan sampai kita buka usaha barbershop nggak ngerti cukuran bagus sama yang jelek gimana. Jangan sampai nanti ada SDM nih pengen ngelamar kerjaan di tempat kita. Ternyata hasil cukurannya belum bagus, ya. Hasil cukurannya mungkin belum
bagus. Tetapi karena kita nggak ngerti tentang dunia barber, kemudian kita asal terima aja. Nah ini resiko teman-teman. Ya paling nggak teman-teman kalaupun belum bisa motong, ya coba cari tahu dulu cukuran yang bagus kayak gimana, yang nggak bagus kayak gimana ya. Alangkah lebih bagus kalau teman-teman itu bisa kursus, belajar langsung, ngerti. Meskipun nggak harus jadi jago ahli ya, tapi teman-teman bisa motong, sekedar motong rapi itu udah bagus. Ya paling nggak kita ngerti, kita buka usaha barbershop, kita tahu nih cara potong rambut. Ya, jangan sampai kita bodoh-bodohi sama karyawan kita. Jangan sampai kita nggak ngerti tentang potong rambut. Dia karyawan kita ini lagi step apa, baru ngelakuin apa. Kita ngerti, kita bisa cek. Ketika ada masalah kita bisa evaluasi teman-teman. Nah seperti itu. Walaupun teman-teman nggak mau kursus ya bisa otodidak. Silahkan belajar dari teman, bisa via YouTube. Akan tapi itu kurang kita rekomendasikan. Kalau teman-teman memang pengen belajar tentang dunia potong rambut, memang kursus. Biasanya di kursus itu diajarkan manajemennya, biasanya diajarkan juga sistem penggajiannya dan lain sebagainya. Memang teman-teman ini yang sering terjadi ya, kesalahan fatal pengusaha barbershop. Yang pertama ya, kita simpulkan. Yang pertama tadi, biasanya yang terjadi ketika pengen buka usaha barbershop hanya ikut-ikutan. Jangan sampai hanya ikut-ikutan. Kita harus pelajari dulu, dalami dulu. Jangan cuma mikir untungnya buka usaha barbershop. Kita ngelihat, wah lumayan, wah besar ya usaha barbershop. Tapi kita nggak pelajari ya kesulitannya apa, pengaturan SDM-nya seperti apa. Nah itu. Yang kedua, jangan spekulasi. Jangan hanya modal punya uang tanpa memikirkan perhitungan-perhitungan yang rinci. Kita harus rincikan ya. Kita harus tulis tuh pengeluarannya apa aja. Kita harus jelas. Karena kita buka bisnis nggak main-main, ya. Dan kita punya mimpi, kita harus punya mimpi di bisnis kita. Nah itu kita harus tulis. Dari pengeluaran itu kita bisa jadikan target. Setiap bulan kita harus dapat pendapatan berapa. Kemudian yang ketiga, paling nggak teman-teman harus belajar potong rambut. Meskipun nggak jago banget ya, paling nggak ngerti, bisa bedain antara potongan bagus sama enggak. Kan gitu. Paling nggak ngerti tukang cukur kita tuh, SDM kita tuh baru ngapain ketika motong tuh. Ya kita bisa koreksi ya, dan seperti itu teman-teman. Jadi itu aja untuk yang bisa saya sampaikan malam hari ini ya. Kita akan mulai ada rutin seperti ini ya, kelas bisa jadi malam atau mungkin sore ya. Kita coba rutinkan, nanti saya akan berbagi ilmu ya, yang mudah-mudahan ilmu ini manfaat buat teman-teman yang pengen buka usaha barbershop. Jangan sampai teman-teman hanya sekedar ikut-ikutan, terus spekulasi tanpa perhitungan, nggak memikirkan dulu kesulitan-kesulitannya apa. Kemudian teman-teman diusahakan sekali, paling nggak ngerti lah tentang potong rambut ini. Ketika teman-teman udah tahu itu, insya Allah ketika teman-teman buka usaha barbershop itu akan lebih mudah. Itu aja teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, tanya aja ya. Sesuai pembahasan kita malam hari ini, silahkan teman-teman bisa tanya. 3 kesalahan fatal pengusaha barbershop pemula. Dan ini saya bukan omong kosong. Ada teman saya buka seperti ini hanya ikut-ikutan temennya. Gak ngerti ilmu tentang barber. Bahkan motong pun gak bisa. Hasilnya apa? Barbernya tutup dalam waktu gak sampai 1 tahun udah tutup. Ya, hanya punya modal uang aja. Tetapi gak mikirkan gimana pengeluarannya, kesulitannya apa. Hanya taunya lihat temennya usaha barbershopnya rame, bagus, menjanjikan, banyak dicari, terus-terusan dicari, kemudian ikut-ikutan buka. Padahal nggak ngerti ilmu tentang barber. Akhirnya dalam waktu 1 tahun usahanya tutup. Nah seperti itu teman-teman. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya boleh silakan. Karena di sini kita share ya ilmu. Ini ada Mas. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Mas Arifin, Mas K, Mas Pratama, Sido, ya. Nanti pun kita akan share juga apa aja persiapan-persiapan teman-teman kalau pengen buka usaha barbershop ya. Kita akan coba rutinkan pertemuan-pertemuan seperti ini ya. Kita akan coba berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya yang pengen buka usaha barbershop ya.
Nanti kita bisa share sistem bagi hasil seperti apa, kemudian pengeluaran-pengeluaran ya. Misal hitung-hitungan, nanti kita akan coba pakai hitung-hitungan juga, kita akan share dengan teman-teman di lain waktu ya. Kita akan coba nanti ya berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya di Pademui Barber School ini. Oke, kalau nggak ada yang menanyakan, kita akhiri ya sesi malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut hadir malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.